Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa, selamat berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pada sore hari ini saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membuat KKR kita ataupun fellowship kita terlaksana, buat gembala sidang, buat jemaat Tuhan yang ada di KUA sini, dan juga buat hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, gembala-gembala sidang di sekitar sini, Ranononcu, Watuau, dan gereja-gereja lain, Saojo, dan banyak jemaat-jemaat yang terlibat. Saya tidak bisa mengucapkan satu persatu, tapi saya mengucapkan terima kasih untuk kedatangan gereja-gereja tetangga. Saya mengucapkan terima kasih untuk kedatangan, dan semoga kedatangan kita pada kali pertama ini tidak membuat kita kapok, amin, tetapi membuat kita ada kerinduan untuk besok. Kalau Tuhan izinkan masih ada kebaktian, walaupun mungkin besok hujan seperti kita sekarang pada sore hari ini, bahkan lebih lagi. Tetapi kalau kita merasakan malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan, maka kita akan meluangkan waktu untuk datang pada besok hari. Amin. Dan saya percaya Allah yang sudah memelihara umatnya dulu ribuan tahun yang lalu, Allah itu tidak pernah berubah. Dia bekerja sekarang, bahkan sampai kapanpun, sampai dia datang akan tetap melayani dan memelihara umatnya. Haleluya. Pada petang ini, sebagaimana gambar yang atau tulisan yang sudah lihat di belakang saya, tema pada fellowship kita pada kali ini yaitu mereka diberinya makan dengan roti dari surga. Mereka diberinya makan dari roti yang dari surga, ya. Jadi tema ini adalah berbicara tentang bagaimana Allah kita, Tuhan kita bertanggung jawab penuh untuk umatnya dipelihara dengan cara yang ajaib. Amin, kasih. Kalau dengan cara yang biasa, tidak usah Allah memelihara. Orang kaya bisa memelihara, orang berpengaruh bisa memelihara. Tetapi kalau kita merasakan bahwa dengan situasi yang sulit, dengan keadaan yang tidak memungkinkan, tetapi kita masih bisa bertahan, saya mau mengatakan itulah bukti bahwa Allah sudah memelihara kita dengan cara yang ajaib. Amin. Seperti mana yang Tuhan sudah berikan kepada umatnya Israel 40 tahun lamanya, selama dalam perjalanan di padang gurun. Bulan pertama mereka belum mengalami pemeliharaan lewat mana. Masih mereka mengandalkan roti atau apa bekal yang mereka bawa dari Mesir. Tetapi menginjak tanggal yang ke-15, bulan yang kedua dari perjalanan mereka ke tanah Kanaan, mereka berteriak kepada Musa dan Harun, tapi juga berteriak kepada Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dimakan. Sehingga saat itu Tuhan menjanjikan, besok aku akan menurunkan bukan hanya roti biasa, tetapi seperti hujan roti dari langit, hujan roti dari surga, untuk memelihara mereka. Bukan satu hari, bukan satu bulan, tapi sampai kaki mereka menjejakkan kaki di tanah Kanaan, sampai mereka boleh makan hasil dari tanah Kanaan, baru mana itu berhenti. Saudara, betapa ajaibnya pemeliharaan Tuhan. Orang Israel tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai. Mereka juga tidak bisnis, tetapi mereka mengalami setiap hari ada sesuatu yang mereka terima untuk menjadi pemeliharaan bagi tubuh jasmani mereka. Dan gambaran itu merupakan gambaran yang sangat jelas bagaimana Allah sanggup untuk memelihara kita. Amin. Oleh sebab itu jangan ada keraguan buat siapapun kita, hamba Tuhan, anak Tuhan. Jangan ada sedikit pun keraguan. Kalau Allah sudah memelihara umatnya di waktu-waktu yang lalu,
Allah yang sama akan memelihara kita di waktu sekarang ini, bahkan kapanpun juga. Nah, pada malam hari ini saya akan membagikan dalam dua kebaktian ini pemeliharaan Tuhan lewat roti yang turun dari surga. Orang Israel makan mana, ya, dan Tuhan katakan sebenarnya mana yang dimakan oleh orang Israel 40 tahun hanyalah bayangan dari apa yang sesungguhnya. Dalam perjanjian baru Tuhan katakan, akulah roti yang turun dari surga. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan katakan, dialah roti yang turun dari surga. Akulah roti yang turun dari surga. Ia akan memberikan hidup buat setiap orang yang mau menerima roti yang turun dari surga. Dan semoga pada malam hari ini kedatangan kita hanya ada satu tujuan. Tuhan, saya membawa bejanaku. Pujian dari jemaat KUA, ku membawa bejanaku, ya, untuk menerima roti. Ada banyak tekanan-tekanan hidup. Kita harus mengakui sekarang ini tekanan-tekanan dalam banyak hal kita alami. Tapi kalau roti itu kita tampung dalam bejana hidup kita ini, bejana yang rapuh, hanya buli-buli tanah liat saja, rapuh. Jangankan dibanting, kena tekanan yang agak keras saja, hancur. Lebih keras lagi, berkeping-keping, remuk. Tetapi kalau kita boleh menerima roti yang turun dari surga, ayat mengatakan kami ditekan dalam segala hal, tapi kami tidak terjepit. Kami dihempaskan, tapi kami tidak binasa. Kami habis akal, tetapi kami tidak putus asa. Sebab kekuatan dari pemeliharaan ajaib Tuhan itu berlimpah dalam hidup kita ini, mengatasi kelemahan tubuh kita, keterbatasan manusiawi kita. Pemeliharaan Tuhan mengatasi segala-galanya. Oleh sebab itu biar hari-hari ini dua kebaktian ini satu tujuan, satu kerinduan kita. Tuhan, jangan tahankan mana itu, tapi curahkan hari ini dan besok, sehingga pulangnya kami dari tempat ini boleh mendapatkan pemeliharaan yang berkelimpahan. Amin. Haleluya. Dua kebaktian yang kita akan jalani, saya bagi dalam dua bagian, yaitu pada malam hari ini saya akan banyak berbicara tentang pemeliharaan rohani yang Tuhan berikan, pemeliharaan dengan roti yang turun dari surga dalam perjanjian lama, yaitu pada saat bangsa Israel di padang gurun, mereka menerima mana yang turun dari surga. Besok kalau Tuhan izinkan kita masih ada, kita bisa berkumpul, saya akan membawa saudara dalam perjanjian baru, Injil Yohanes pasal yang ke-6, di mana Tuhan katakan, akulah kegenapan dari mana yang telah dimakan oleh nenek moyangmu. Akulah mana yang turun dari surga. Akulah roti yang memelihara mereka. Akulah akan memelihara engkau. Amin. Haleluya. Nah, malam hari ini saya akan memperlihatkan, ya, bagaimana kita akan mengalami pemeliharaan. Bahkan saya mengatakan bukan pemeliharaan biasa, tetapi pemeliharaan ajaib. Pemeliharaan ajaib. Ini hebatnya Allah kita. Dia memelihara kita dengan cara yang ajaib. Oh, luar biasa. Sampai hari ini tidak ada satu ilmuwan yang dapat meniru bagaimana roti itu turun dari surga. Kalau hari ini hujan itu bisa ditiru, ada hujan buatan, semuanya serba buatan, ya, serba palsu. Nanti satu saat mungkin saya akan terheran-heran. Saya lihat ada orang berdiri, baik itu perempuan atau laki-laki, saya pikir manusia, tapi ternyata itu bukan manusia, itu robot, manusia buatan. Semuanya bisa ditiru oleh kepandaian manusia, tetapi tidak ada seorang pun dapat meniru bagaimana itu roti bisa turun dari langit. Bagaimana itu pemeliharaan Tuhan itu, sebab memang itu hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Nah, pada saat saya mengatakan ini, ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib, mungkin ada di antara kita yang tergelitik, tergugah. Tuhan, saya mau mengalami itu. Bahkan saya percaya semua kita rindu mengalami pemeliharaan yang ajaib itu. Amin. Siapa di antara kita yang rindu mengalami? Haleluya. Saya percaya, walaupun saudara tidak angkat tangan, saya percaya saudara mengalami, merindukan untuk mengalami itu.
Dan malam hari ini saya akan sampaikan bagaimana kita akan mengalami pemeliharaan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel sudah mengalami, dan kita juga sebagai Israel yang rohani akan mengalami hal yang sama. Ya, nah saya akan sampaikan bahwa kita akan mengalami dipelihara dengan roti yang turun dari surga. Syaratnya hanya satu, yaitu kalau kita ada rasa lapar. Saya ulangi sekali lagi, kita akan mengalami pemeliharaan dari surga. Syaratnya satu, kalau ada rasa lapar. Akan mana itu? Orang Israel ya, belum mengalami pemeliharaan. Pada hari pertama mereka turun, mereka keluar dari tanah Mesir. Hari kedua, hari ketiga belum. Tapi waktu mereka 1 bulan keluar dari Mesir, Kitab Keluaran pasal 16, tolong baca Kitab Keluaran pasal 16. Dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-16, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari Mesir, berarti sudah 30 hari ya. Tanggal yang ke-15, saudara ingat Paskah pertama adalah jatuh pada tanggal 14 bulan Abib. 14 bulan pertama mereka merayakan Paskah. Tengah malam ya, orang Mesir terkaget-kaget mendapati bahwa semua mereka ada kematian, dan mereka mengusir, sehingga praktis tanggal 15 mereka keluar dari Mesir, bulan Abib, bulan pertama. Nah, di dalam Kitab Keluaran pasal 16 ya, Keluaran pasal 16 ayat yang pertama, Kitab Keluaran pasal 16 ayat yang pertama ya, tolong dibacakan. Ada yang membantu saya dalam membacakan, saya berterima kasih ya. Terima kasih. Saya bisa membaca, tetapi saya akan ada penekanan. Oleh sebab itu saya membutuhkan bantuan ya. Ayat yang ke-1, Kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, Ya. tibalah segenap jemaah Israel di padang Gunung Sin, Ya. yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Ya. Pada hari yang ke-15, Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari Mesir. sejak mereka keluar dari Mesir. Teruskan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel Ya. kepada Musa dan Harun, Ya. dan berkata kepada mereka, Ya. kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, Ya. ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging Ya. dan makan roti sampai kenyang, Terus. sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini Ya. untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ya, terima kasih. Mereka berteriak, mereka berkelahi dengan Musa, mereka bersungut-sungut kepada Harun dan Musa. Kenapa? Sebab ada rasa lapar. Apa itu rasa lapar bagi kita di hari-hari ini? Tentu kita tidak rasa lapar secara jasmani. Saya percaya Bapak Gembala di KUA, Bapak Onit memberikan semuanya makan. Amin. Atau ada tamu-tamu hamba Tuhan yang belum mendapatkan makan? Semua kita mendapatkan makan secara jasmani. Tetapi apa rasa lapar yang Tuhan ingin lihat dari kita yang datang pada malam hari ini untuk menjadi sebab Tuhan memberikan kita mana? Yaitu rasa butuh. Ada rasa butuh untuk pemeliharaan Tuhan. Rasa butuh. Lewat apa? Lewat firman Allah. Sebab mana itu tidak lain adalah firman Allah yang dari Tuhan, diilhamkan oleh Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada setiap pribadi untuk disampaikan kepada setiap jemaat. Kebetulan pada malam hari ini saya bertugas untuk menyampaikan mana. Tetapi bukan hanya saya yang menyampaikan mana, semua hamba-hamba Tuhan. Saya sangat percaya kalau dalam setiap jemaat ada rasa lapar untuk firman Allah itu dicurahkan dan berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan yang sama akan menurunkan firman Allah itu dari surga. Walaupun hamba Tuhan itu dalam keterbatasan, dalam kepandaian, dalam cara berbicara,
Tetapi seandainya ada kerinduan dari umat Tuhan, rasa lapar, ada doa yang sungguh-sungguh, Tuhan akan bekerja melampaui keterbatasan hamba-hamba Tuhan. Amin. Tuhan bisa pakai siapa saja. Sebab ayat mengatakan, setiap orang yang diutus Allah diperlengkapi dengan roh, dengan tidak terbatas. Kalau Tuhan sudah memakai keledai, ya, keledai bisu, keledai yang tidak dapat berbicara, Tuhan pakai untuk berbicara kepada Bileam. Kalau Tuhan pakai ayam, Tuhan pakai keledai dengan bahasa manusia untuk menobatkan Bileam, tapi Bileam tidak bertobat. Tuhan pakai ayam dalam bahasa ayam, ya, ayam tetap berbicara dengan bahasa ayam, tapi ayam itu sudah menjadi alat untuk menurunkan mana dari surga kepada Petrus. Petrus bertobat. Maka Tuhan akan memakai setiap kita. Hamba-hamba Tuhan jangan kecil hati, ya. Kalau kita dalam kekurangan dan keterbatasan, asal ada kerinduan baik dari hamba Tuhan, didukung oleh anak-anak Tuhan, maka Tuhan yang sama akan mengaruniakan roti itu, bukan hasil pikiran manusia, tetapi roti itu turun dari surga. Amin. Secara jasmani, saya tidak punya background teologi. Sekolah saya sekuler. Tapi saya harus mengucapkan syukur kepada Tuhan, walaupun dengan bekal yang minim sebenarnya dalam pikiran manusia, tapi saya melihat Tuhan memberikan roti itu setiap hari. Saya menghadapi pelayanan, bukan, maaf sekali lagi saya mengatakan ini bukan untuk menyombongkan diri sama sekali di luar, tapi mengagungkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kelemahan saya. Setiap hari saya menghadapi orang yang sama, dan saya harus berbicara kepada mereka. Tapi setiap hari saya melihat kelimpahan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ada sesuatu yang baru. Lewat kesaksian-kesaksian dari jemaat, saya memuji Tuhan. Saya tidak terbayangkan bahwa apa yang saya bicarakan, apa yang saya ungkapkan, sudah menjadi jawaban buat jemaat, sudah menjadi keteguhan buat mereka di dalam kebutuhan mereka. Kenapa? Sebab mereka datang dengan rasa lapar. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang datang ke gereja nggak ada rasa lapar, dengar firman Allah. Maaf kata, seandainya ada di antara kita yang begitu, malam hari ini kita bertobat. Mereka datang mendengarkan firman Allah, tetapi seperti orang yang tidak butuh firman Allah. Kita dengarkan nasihat dari Rasul Paulus, ya, kepada jemaat di Efesus. Ini merupakan bentuk rasa lapar. Dan Tuhan itu menganugerahkan, seperti Dia menurunkan roti dari langit, bagaikan hujan roti itu, ya. Maka secara rohani Tuhan akan memberikan firman Allah dengan kelimpahan, tidak terbatas. Tolong baca kitab Efesus pasal yang ke-6, suratan Efesus. Oleh sebab itu jemaat, jangan ngomel, gembalaku tidak bisa ngomong, ya. Gembalaku kalau ngomong salah-salah. Sampai hari ini saya pun mengalami hal yang sama, ya. Saya gagap, saya juga tidak bisa bicara sampai hari ini. Tapi heran kalau di atas mimbar kok bisa ngomong, ya. Itu keajaiban Tuhan. Sebab apa? Ada orang-orang yang ada rasa lapar akan firman Allah. Amin. Ya, tolong baca Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Bukan karena kepandaian Rasul Paulus, sama sekali bukan. Memang Rasul Paulus seorang teolog, dia doktor, ya, dipimpin oleh profesor yang paling hebat, Gamaliel. Dia orang yang paling maju di antara mazhab yang paling keras. Tapi bukan karena itu dia bisa berkhotbah, bukan karena itu dia bisa memelihara jemaat Tuhan, bukan. Ya, dia katakan, apa yang dulu kubanggakan, kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Ya, tolong baca ayat yang ke-18, ya. Oleh sebab itu jangan kecil hati, ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, ya. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Saya mau tanya buat ibu-ibu, kalau anak-anakmu lapar dan mereka merengek, kalau bayi belum bisa ngomong, mereka menangis karena lapar, apa mereka akan berhenti?
Kalau belum ada makanan masuk dalam mulut mereka, mereka akan menangis, 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 menangis. Tidak pernah akan berhenti. Mereka akan menangis dengan tidak putus-putus. Sedemikian Tuhan gambarkan, Rasul Paulus gambarkan ya, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan menjadi saluran mana yang turun dari surga itu, juga untuk aku, supaya kepadaku, ya, jika aku membuka mulutku, supaya kalau aku berbicara, kalau aku membuka mulutku, aku menyampaikan firman Allah, aku berbicara, perhatikan, dikaruniakan perkataan yang benar. Ini roti yang turun dari surga. Rasul Paulus punya modal dengan pengetahuan yang sangat banyak sebagai orang Farisi. Tapi bukan dengan itu dia katakan, tapi Tuhan menganugerahkan firman, mengaruniakan firman itu. Jikalau aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian, ya, aku memberitakan rahasia Injil, ya, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Teruskan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Terima kasih. Sampai pada bagian ini sudah bisa menerima apa yang saya sampaikan. Amin, saudara? Amin. Maaf, saya tidak mengkritik. Buat mereka yang bersekolah, silakan. Ya, saudara, untuk menambah wawasan, menambah ilmu, silakan. Tetapi bicara tentang pemeliharaan, saya mau sampaikan itu adalah semata-mata dari Tuhan untuk umatnya. Ya, tidak ada kaitan dengan tinggi rendahnya sekolah seseorang. Nggak salah. Ya, kepada kaum muda di tempat kami saya sampaikan, kalau Tuhan izinkan engkau bersekolah setinggi mungkin, gunakan itu. Beasiswa kalau Tuhan izinkan engkau dapatkan, gunakan itu, daripada digunakan orang-orang lain. Ada banyak beasiswa dari negara-negara Kristen, ironisnya justru tidak digunakan oleh anak-anak Tuhan. Gunakan itu setinggi mungkin. Tapi ingat, engkau mengerti firman Allah bukan karena engkau pintar, tapi engkau mengerti firman Allah karena engkau butuh firman Allah, karena engkau lapar firman Allah. Dan saya punya pengalaman dalam jemaat kami, saya mengalami melayani pelayanan jemaat yang sangat sederhana, sangat sederhana. Ada satu jemaat yang sangat sederhana. Ibu ini enggak sekolah tinggi, dia hanya sekedar bisa membaca tulis saja. Sudah bisa bayangkan, sudah oma-oma ya, zaman dulu ya enggak mungkin SMA, hanya sekedar bisa membaca tulis. Tetapi saya terperanjat waktu dia bersaksi tentang apa yang dia terima lewat pelayanan kami yang masih banyak dengan kekurangan. Saya melihat bagaimana ibu ini dalam segala kesederhanaan dan keterbatasannya, dia sih bisa menangkap bahkan apa-apa yang tidak mampu saya terangkan. Saya gambarkan, berulang-ulang kali saya sampaikan, kalau saya hanya bisa menerangkan sepanjang ini, saudara, sepanjang ini, dia bisa terangkan, dia bisa saksikan apa yang belum saya saksikan, apa yang belum saya terangkan, apa yang tidak sampai, pikiran saya belum sampai, dia sudah bisa melihat jauh. Bukan karena dia sekolah, bukan karena dia pinter, tapi karena ada rasa apa? Lapar, rasa butuh. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita perlihatkan, Tuhan, aku lapar. Seandainya orang Israel tidak lapar, Tuhan tidak akan memberikan mana itu kepada orang Israel. Tapi karena mereka lapar, maka Tuhan bertanggung jawab. Tuhan yang menyuruh mereka keluar dari Mesir. Tuhan tidak akan membunuh mereka dengan apa? Lapar. Tuhan tidak akan biarkan mereka mati kelaparan. Oleh sebab itu biar hari-hari ini saya mau sampaikan, biar kita perlihatkan ada rasa lapar di hadapan Tuhan. Nah, malam hari ini saya sampaikan ada beberapa cara membuat kita bisa rasa lapar. Ya, nomor satu, kita rasa lapar kalau ada kekurangan dari apa yang kita butuhkan. Saya ulangi sekali lagi, kita kan ada rasa lapar. Nomor satu, kalau ada
kekurangan dari apa yang kita butuhkan. Ya, misalnya begini, Saudara. Ya. Kalau kita butuh, setiap hari kita butuh nasi. Orang Indonesia butuh nasi. Kira-kira begitu, amin? Ya, zaman dulu, nah, orang Poso kalau ndak ada nasi masih bisa hidup. Ada sagu, bikin duit tiap hari. Begitu kira-kira? Ya, tapi zaman sekarang kita sudah dimanjakan. Swasembada beras, di mana-mana kita dimakankan dengan beras itu, sehingga kita tergantung dengan beras juga. Kita membutuhkan beras. Saya waktu masih muda, ya, saya makan apa saja yang penting kenyang. Tapi sekarang saya bisa mengerti, kalau tidak makan nasi rasanya masih ngambang, ya, kenyang semu, rasanya masih ada yang kurang. Kita rasa butuh. Bayangkan kalau kita terikat, tergantung dengan nasi, satu saat nggak ada nasi, nggak ada yang kita makan, itu memaksa kita nanti rasa lapar. Ada kebutuhan, tetapi apa yang kita butuhkan tidak ada. Saya mengatakan, seringkali Tuhan izinkan kita mengalami demikian. Kita membutuhkan sesuatu. Kita membutuhkan sesuatu. Ya. Dan perhatikan, di saat kita membutuhkan sesuatu dan kita tidak ada apa yang kita butuhkan itu, sebenarnya saat itu kita harus berpaling kepada Dia. Tuhan, Engkau yang memiliki aku, Engkau yang memelihara aku. Tuhan, pelihara aku. Berteriak kepada Tuhan. Amin, kasih. Kita berteriak kepada Tuhan. Jangan diam, tapi kita berseru, Tuhan tolong. Ya. Sebab pada saat kita mengalami, kita tidak memiliki apa-apa, dan kita berseru, dan Tuhan memberikan mana. Mana itu yang nanti akan bekerja dengan cara yang ajaib. Sebab firman yang kita miliki, firman yang berkuasa. Lebih dahulu saya akan tanya, hamba Tuhan, amin. Firman yang kita miliki, firman yang punya kuasa penciptaan. Kalau kita pegang itu, ya cukup. Yang tidak ada akan menjadi ada. Sebab Dia menciptakan langit bumi, jagat raya ini, ya, dengan setiap kata firman Allah. Jadilah, jadilah, jadilah. Setiap hari firman bekerja, dan firman itu bekerja untuk memberikan apa yang tidak ada. Yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini, di saat kita membutuhkan sesuatu, biar kita rasa lapar, Tuhan berikan firman. Firman itu yang mengadakan. Mungkin kita dicemooh, ya, kalau tidak punya uang kan minta uang, ya. Tapi bisa mengatakan uang bisa habis, beras bisa habis, tapi firman Allah, Tuhan katakan satu iota tidak akan lenyap, tapi Dia akan berkuasa memberikan kita pemeliharaan yang ajaib. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini, kalau Tuhan izinkan kita membutuhkan dan kita tidak ada, itulah harusnya kita berpaling kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita gagal, saatnya kita berpaling kepada Tuhan. Tuhan, pelihara aku dengan cara yang ajaib, dan Tuhan akan melakukan itu buat kita. Amin. Ini yang pertama. Jangan mendengarkan perkataan iblis. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat, perhatikan cobaan pertama yang dialami oleh Tuhan Yesus juga rasa lapar. Saat itu Yesus dalam keadaan sebagai manusia, sama seperti kita. Kalau Dia sebagai Allah, Dia tidak ada rasa lapar. Mau tidak makan sebagai roh, tidak rasa lapar. Tapi sebagai manusia, dalam daging, rasa lapar itu ada. Bahkan 40 hari Dia tidak makan, dan saat itu ada rasa lapar. Injil Matius pasal yang keempat, Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-2, 3, dan ayat yang keempat. Saat itu harusnya kita mengatakan, Tuhan, aku lapar. Haleluya. Injil Matius pasal yang keempat. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Ya. akhirnya laparlah Yesus. Ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Perhatikan, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. jadikan
batu-batu itu menjadi roti. Perintahkanlah batu-batu itu untuk menjadi roti. Teruskan. Tetapi Yesus menjawab, Ya, ada tertulis, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, ya. tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan memberikan kita contoh. Di saat apa yang kita butuhkan tidak ada, harus itu dia katakan, Tuhan, aku membutuhkan perkataan yang keluar dari mulutmu. Oh, haleluya. Seringkali orang dunia, di saat apa yang kita butuhkan itu tidak ada, itu menjadi pembenaran buat mereka, alasan buat mereka untuk memaklumi, ya, menghalalkan semua cara. Karena tidak punya uang, ya, untuk memberikan susu buat bayinya, mencurilah dia. Kenapa? Aku butuh dan aku tidak ada, ya, dan aku menghalalkan semua cara. Aku butuh uang, korupsi. Aku butuh uang, menjual diri. Perhatikan, itu adalah cara-cara dari iblis. Iblis menggiring Tuhan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak dari iblis. Itu cara dari iblis. Perhatikan, iblis tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, dan iblis membawa sedikit demi sedikit, tanpa kita sadari, kita terperangkap dalam cara berpikir dari iblis. Dia sudah berhasil memperdaya Hawa dan Adam dan Hawa. Dia mencoba untuk memperdaya Tuhan Yesus. Perhatikan, saya mau tanya buat hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan. Waktu iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, kalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini untuk menjadi roti. Tuhan sanggup atau tidak? Tuhan sanggup atau tidak? Sanggup. Ya, Tuhan tidak usah berkata, cuma dilihat saja. Batu itu dilihat, ya, tung, jadi roti. Ya. Bayangkan kalau batu sebesar ini, bang, jadi roti besar apa, bang? Sudah tidak lapar lagi, bang. Tapi Tuhan Yesus sudah mengikuti perintah Allah, ya, perintah Bapa atau perintah iblis? Perintah iblis. Ada satu ayat saya teringat, saudara, dalam kitab Amsal pasal yang ke-20. Jangan kita karena alasan kebutuhan, kurang untuk apa yang kita butuhkan. Banyak yang kita butuhkan, saudara. Kita membutuhkan kesehatan, kita membutuhkan kesembuhan. Karena sakit, tidak sembuh-sembuh, berobat ke dokter sudah habis, ya, pikirannya buntu. Cari bisikan setan, kamu ke dukun, pergilah dia ke dukun. Dia membutuhkan, tetapi dia tidak cari kepada Tuhan. Dia cari ke tempat-tempat, mendengarkan iblis. Yang penting sembuh. Nah, ini perkataan iblis, lah, pikiran iblis. Yang penting apa yang aku butuhkan dapat bagaimanapun caranya. Tapi kita baca dalam kitab Amsal pasal yang ke-20. Amsal pasal yang ke-20. Ayat yang ayat yang ke-17. Amsal yang ke-20. Amsal 20 ayat yang ke-17. Roti hasil tipuan sedap rasanya. Roti hasil tipuan. Ini roti yang menghalalkan semua cara. Yang penting aku dapat duit, yang penting aku dapat beras, yang penting aku dapat kedudukan, yang penting aku sembuh, yang penting aku apa? Saudara bisa sebutkan apa kebutuhan saudara? Kalau saudara mengatakan yang penting aku dapat itu bagaimanapun caranya, maka di situ seseorang sudah mendengarkan perkataan iblis. Roti hasil tipuan sedap rasanya. Sedap rasanya. Waktu dimakan pertama kali, rasanya seperti roti yang paling empuk. Tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Apa, saudara? Terima kasih. Mulutnya penuh dengan apa? Apa, saudara? Apa itu kerikil? Batu yang besar telah dihancurkan. Seperti roti yang kita makan, kita gigit-gigit jadi kecil. Lah itulah kerikil. Kita pikir kita makan roti, tapi Tuhan katakan setiap orang yang mengikuti perkataan iblis, semua perkataan iblis tidak ada unsur kebenaran.
semua perkataan iblis adalah tipuan. Ya, Tuhan katakan roti hasil tipuan itu sepertinya enak. Pada awal kita mendapatkan kedudukan apapun caranya, pada saat awal kita lulus apapun caranya, pada saat kita sehat, kita kembali dalam kesembuhan apapun caranya, sepertinya enak. Tapi Tuhan katakan pada akhirnya kita merasakan bukan roti yang kita makan, tapi apa saudara? Kerikil. Bayangkan kalau kerikil itu masuk dalam tubuh, apa yang terjadi? Bukan menjadi kebaikan, tetapi menjadi keburukan. Oleh sebab itu saya mengatakan, di saat kita dalam kebutuhan, bahkan kebutuhan yang jasmani, biar kita berseru, Tuhan, saya butuh perkataan, sepatah kata. Seorang perwira mengatakan sepatah kata, itu sudah menjadi kebutuhanku. Apa yang kubutuhkan, dengan sepatah kata itu, apa yang kubutuhan, aku dapatkan. Amin. Apa saja yang dibutuhkan? Kesembuhan hambanya sembuh seketika. Apa yang dibutuhkan? Dia mendapatkan. Oleh sebab itu biar hari-hari ini, kalau Tuhan izinkan kita ada rasa lapar, ada butuh dan tidak ada, maka saat itu kita harus berharap kepada Dia. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita punya apa yang kita miliki, ya, kita butuh duit. Jemaat Tuhan butuh duit kita. Ya, kalau ada yang tidak butuh duit, hebat ya. Hamba Tuhan juga butuh duit. Pendeta-pendeta, kita bangun gereja, kita butuh duit. Saya ke tempat ini dari Surabaya, kita juga butuh duit. Ya, hari-hari ini lagi peak season ya. Tiket mahal. Ya, kita butuh duit untuk kemana-mana, kita butuh. Bahkan untuk pekerjaan Tuhan kita butuh duit. Ya, tapi saya mengatakan, kalaupun Tuhan berkatkan kita dengan apapun juga, kita butuh duit, kita ada duit. Kita butuh kedudukan, kita ada kedudukan. Kita butuh apapun yang jasmani dan Tuhan berikan, kita ada. Saya mengatakan, tetap kita harus ada lapar. Untuk apa? Sesuatu yang bukan yang jasmani, tapi sesuatu yang sifatnya rohani. Kalaupun kita memiliki harta, kalaupun kita memiliki makanan, tapi seharusnya kita ada sesuatu yang sifatnya jasmani. Kalaupun kita membutuhkan kekayaan, jangan puas kalau kita memiliki kekayaan itu secara jasmani, tetapi biar kita ada rasa lapar. Tuhan, saya membutuhkan kekayaan yang sifatnya rohani. Oh, haleluya. Sebab apa? Kalau kita tidak punya kerinduan untuk sesuatu yang sifatnya rohani, maka orang-orang itu nanti akan menjasmanikan bahkan apa-apa yang sifatnya rohani. Saya mau sampaikan begini, ya, sebagai hamba Tuhan, seharusnya kami hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang bekerja, ya, bergerak di bidang rohani. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan pikirannya hanya mencari apa yang sifatnya jasmani, bahkan untuk pekerjaan Tuhan yang rohani pun akan dijadikan apa? Mengejar tempat atau apapun, mengejar apa-apa yang sifatnya apa? Jasmani. Dia hanya puas dengan apa yang dia capai secara jasmani. Mungkin kalau dia mendapatkan bisa membangun gereja yang besar, dia puas. Dia memiliki ya kekayaan yang banyak, dia puas hanya untuk itu. Dan saya mau mengatakan, orang-orang yang hanya puas dengan perkara-perkara yang jasmani, nanti pada saat Tuhan datang kembali, dia akan terikat, dia tidak akan terangkat. Sebab apa? Apa-apa yang sifat jasmani mengikat dia. Tuhan katakan, ingat istri Lot. Siapa istri Lot? Orang yang hampir selamat, tetapi karena hatinya terikat dengan apa-apa yang jasmani, dia tidak punya kerinduan apa-apa yang rohani. Sedang dalam perjalanan kepada keselamatan, tetapi hatinya yang terlanjur terikat dengan perkara-perkara yang jasmani, membelokkan arah tujuannya, pandangannya itu untuk kembali melihat apa-apa yang ada di belakang. Oleh sebab itu biar hari-hari ini miliki kerinduan untuk hal-hal yang rohani. Tuhan katakan, Injil Matius pasal yang kelima, kitab Injil Matius pasal yang kelima, ini saya mengatakan ini bukan untuk hamba-hamba Tuhan saja, tetapi untuk semua kita. Jangan puas kalau kita baru diberkati dengan perkara-perkara jasmani.
Saya mengucap syukur, saya berdoa untuk jemaat yang kami layani, supaya Tuhan berkati pekerjaan mereka, supaya Tuhan berkati bisnis mereka, supaya Tuhan berkati karir mereka, studi mereka. Tapi satu perkara yang saya sampaikan, jangan puas untuk itu semua. Sebab kalau kita puas, kita tidak akan terangkat waktu dia datang, akan terikat. Tapi rindukan, lapar akan hal-hal yang rohani. Kita sudah mendapatkan kekayaan jasmani. Tuhan, saya tidak puas dengan kekayaan jasmani. Kekayaan rohani itu menjadi kebutuhanku. Oh, haleluya. Kita sampaikan apa kan? Injil Matius, tidak apa-apa kita baca Injil Matius lebih dahulu. Pasal yang kelima, Tuhan katakan demikian. Nanti saya akan perlihatkan contoh real ya. Injil Matius pasal yang kelima, contoh nyata orang-orang yang punya kerinduan akan hal-hal yang rohani, ada rasa lapar. Oh, haleluya. Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi bukan hanya lapar, tetapi lapar akan apa? Kebenaran. Itu lapar akan firman Allah. Tuhan katakan setiap ada rasa lapar, maka Tuhan akan menyatakan tanggung jawabnya sebagai Allah yang memelihara umatnya. Tuhan sudah bertanggung jawab untuk setiap orang Israel, maka Tuhan juga bertanggung jawab untuk kita, umatnya, dalam hari akhir zaman ini. Oleh sebab itu, biar kita nyatakan. Nah, salah satu contoh orang-orang yang tidak puas dengan perkara-perkara yang jasmani, tetapi dia merindukan, ada suatu kerinduan yang kuat untuk perkara-perkara yang rohani. Ibrani pasal yang ke-11, kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ini bapak orang percaya. Oh, luar biasa, Abraham. Tuhan berkati Abraham, ya. Abraham bukan hanya orang kaya, tapi Abraham orang yang sangat kaya. Secara jasmani Abraham sangat kaya. Tapi saya melihat contoh yang baik. Walaupun dia diberkati secara jasmani, tapi dia tidak puas dengan apa yang dia capai secara jasmani itu. Ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat, ya, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, ya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Perhatikan, karena iman, ya, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, ya, seolah-olah di suatu tanah asing. Suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, ya, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Perhatikan, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat yang ke-16, perhatikan ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, ya, yaitu satu tanah air surgawi. Tanah air surgawi. Teruskan. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, ya, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota, ya, bagi mereka. Abraham dipilih oleh Allah untuk mewarisi tanah Kanaan buat dia dan keturunannya. Dan perhatikan, saudara, Tuhan bawa Abraham dari satu tempat ke tempat yang lain, dan Tuhan sudah berikan Abraham sampai di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah Kanaan. Dia sudah berada di tanah Kanaan. Secara jasmani dia seharusnya sudah puas. Sebab apa? Apa yang Tuhan janjikan sudah Tuhan berikan. Secara jasmani dia sudah mencapai. Tanah Kanaan saya sudah duduki, saya sudah miliki, kekayaan banyak. Tapi ayat mengatakan dia tidak puas dengan apa-apa yang jasmani. Ada satu kerinduan. Ya Tuhan, secara jasmani Engkau sudah berkati aku dengan tanah Kanaan, tapi apa yang lebih? Ada yang lebih. Yang itu menjadi kerinduanku apa? Tanah air surgawi, kota yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Dan biar kita boleh mengerti ini, saudara, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, jangan hanya puas kalau kita mencapai apa-apa yang sifatnya jasmani, tapi rindukan apa-apa yang sifatnya rohani. Pada saat kita merindukan itu,
Maka ayat mengatakan Allah akan memberikan apa yang jadi kerinduan kita. Bahagia engkau yang rasa lapar. Sebab apa? Bagi mereka yang rasa lapar, Tuhan akan puaskan. Amin. Kita harus punya rasa lapar sekarang. Poin ini saya harus tekankan. Kita harus punya rasa lapar akan perkara-perkara rohani. Kenapa? Sebab kalau kita tidak punya rasa lapar akan perkara-perkara rohani sekarang ini, sidang Tuhan yang dikasihi, maka satu saat kita juga akan merasa lapar untuk perkara-perkara yang rohani. Amos sudah menubuatkan, nanti akan ada kelaparan, bukan akan makanan dan bukan akan minum, tapi akan mendengarkan firman Allah. Tapi di saat itu terlambat. Kenapa? Sekarang ini ada kesempatan menikmati kelimpahan, tapi dia seperti orang yang tidak membutuhkan makanan itu. Baru pada saat itu yang membutuhkan, Tuhan katakan tidak mendapatkan. Mereka menjelajah kemana-mana, tapi firman Allah itu seperti diangkat. Mungkin saja pada saat itu, saya tidak tahu kapan itu terjadi, mungkin saja Alkitab ini masih ada. Sangat bisa mungkin Alkitab ini masih ada, tetapi orang membaca seperti termeterai. Orang membaca hanya seperti huruf yang mati saja. Mungkin saja masih ada pendeta-pendeta yang berkhotbah, tapi orang-orang yang mendengarkan tidak merasakan ini roti yang turun dari sorga. Hanya pikiran manusia, hanya pengetahuan manusia. Tidak lebih dari motivasi, tidak lebih dari hanya sekedar memberikan pengharapan-pengharapan. Tidak lebih dari itu. Bukan roti yang turun dari surga. Tidak menyentuh dengan kebutuhan, tidak menyentuh dengan masalah yang sedang dialami. Oleh sebab itu biar hari-hari ini, biar kita sekarang rasa lapar kita perlihatkan kepada Tuhan. Daripada nanti rasa lapar itu tetap ada, tapi Tuhan katakan terlambat. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita ada rasa lapar di hadapan Tuhan. Dan ayat mengatakan orang Israel lapar, Tuhan memberikan mana. Anak-anak Tuhan lapar, Tuhan memberikan roti dari surga. Amin. Ya, anak-anak Tuhan mau mengalami demikian. Amin. Ya, malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana bentuk pemeliharaan Tuhan. Ya, mungkin saya akan bertanya, seperti apa bentuk pemeliharaan Tuhan yang akan saya alami? Ya, saya akan perlihatkan model dari mana itu seperti, sebab pemeliharaan Tuhan itu ada dalam mana. Tolong baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ya. Lain dengan pemeliharaan secara jasmani, beda. Saudara bisa punya uang banyak, saudara bisa punya kepandaian banyak, ya, yang banyak, saudara bisa punya ilmu yang banyak. Tetapi saudara akan merasakan hampa. Dan saya mengatakan gejala atau fenomena yang sangat menonjol pada masyarakat modern adalah kehampaan, emptiness, ya, kekosongan melanda negara-negara modern. Dan sekarang informasi itu hampir merata lewat internet. Informasi yang ada di KUA sini sama dengan mereka yang tinggal di Washington DC, sama dengan orang-orang yang ada di Jepang, di Tokyo, sama dengan mereka yang ada di Shanghai, China. Ya. Sama, kita memiliki informasi yang sama. Ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di tengah-tengah manusia modern, ya, semuanya ada, tetapi jiwa mereka, hati mereka kosong. Sebab apa? Mereka begitu materialistis. Mata mereka hanya tertuju pada apa-apa yang jasmani, sehingga tingkat bunuh diri, tingkat stres, tingkat perbuatan-perbuatan yang konyol, tingkat hal-hal yang aneh-aneh yang sudah tidak pernah bayangkan terjadi di masa yang lalu, terjadi sekarang ini. Kenapa? Emptiness, kehampaan, ya, lapar yang tidak diisi dengan firman Allah. Ya, nah di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16, Keluaran pasal yang ke-16, kitab Keluaran pasal yang ke-16, ya, Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Seperti apa bentuk pemeliharaan Tuhan itu? Mana itu seperti apa? Orang Israel waktu menerima itu mereka tidak mengerti apa ini. Oleh sebab itu disebut apa? Mana? Sebab mereka tidak mengerti apa ini. Ya, tolong baca ya. Ayat yang ke sebentar ya.
ayat yang ke-31. Umat Israel menyebutkan namanya. Ya. Mana? Mana? Warnanya putih seperti Warnanya putih dan seperti ketumbar. Dan rasanya seperti rasanya seperti kue madu. Ya. Jadi saya mau sampaikan kepada umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara mungkin bingung atau tidak mengerti seperti apa pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu. Ya. Nomor satu, ciri dari pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Nomor satu disebutkan mana itu warnanya apa, saudara? Putih. Bahasa Alkitab, warna putih itu artinya kebenaran dan kesucian. Ya, kebenaran dan kesucian. Maka saya mau mengatakan, ya, pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu pasti tidak keluar dari kebenaran dan kesucian. Kalau saudara mendapatkan seolah-olah berkat, ya, sampai saksi, oh saudara, saya diberkati oleh Tuhan dengan cara yang ajaib karena ada seseorang yang saya sedikit bohong dan dia memberikan. Saya mengatakan itu bukan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Pemeliharaan yang ajaib pasti harus warnanya apa? Putih. Tidak ada sesuatu yang bohong. Dia harus benar. Apa yang dari Tuhan itu cirinya pasti benar. Selain itu suci. Oleh sebab itu jangan pernah merasakan itu pemeliharaan Tuhan kalau ada sesuatu itu berbau dosa. Apalagi nyerempet walaupun belum, tapi sudah ada keraguan, kayaknya kurang benar ini. Saya mengatakan itu bukan pemeliharaan Tuhan. Itu pemeliharaan dari pihak yang lain. Sebab pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu seperti mana, warnanya putih. Kita harus mengerti, ya. Tolong baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang kedua. Pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah mulai ada keraguan, bimbang, gak sejahtera, ya umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jangan kita tenang-tenangkan, gak apa-apa, ini berkat Tuhan, ya. Cuma bohong-bohong sedikit kok, ini berkat Tuhan, yang penting dapat berkat lah. Saya butuh uang. Dan anehnya Tuhan berikan kesempatan, walaupun saya harus berdusta sedikit, gak banyak saudara dustanya, itu mana tidak putih lagi. Warna mana itu Tuhan katakan? Warnanya apa? Bukan abu-abu. Apa itu abu-abu? Putih yang ada campuran hitam, jadilah abu-abu. Kita tidak sejahtera. Saya mengatakan itu bukan pemeliharaan, itu bukan berkat Tuhan. Ya, di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Teruskan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Mana kehendak Allah? Apa yang baik. Apa yang baik itu apa yang benar. Yang berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan kepada Allah itu yang suci. Dan yang sempurna. Ya. Hamba-hamba Tuhan seringkali yang penting dapat jiwa. Bagaimanapun caranya. Yang penting gereja saya penuh, yang penting dapat jiwa, yang penting dapat berkat, apapun caranya. Walaupun sudah menimbulkan ketidakdamaian, tidak sejahtera. Saya mengatakan jiwa itu nanti tidak menjadi berkat bagimu. Dia keluar dari sana, masuk ke tempat ini, bikin masalah di tempat ini. Kenapa? Engkau dapatkan dia bukan dengan cara yang benar. Ya. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita harus mengerti berkat yang dari Tuhan itu bentuknya apa. Nomor satu, warnanya putih, benar, suci. Bahkan Tuhan katakan sempurna, tidak ada celah padanya. Amin. Haleluya. Yang kedua apa? Tolong baca kitab Mazmur pasal 16 tadi. Selain warnanya putih, disebutkan apa? Seperti
ketumbar. Saya pikir ketumbar ini bukan hal yang aneh ya buat ibu-ibu. Walaupun kita bukan orang India ya, tapi ketumbar ini bumbu yang sehari-hari ya. Masakan poso pakai ketumbar enggak? Pakai juga ya. Juga masakan mana? Mori juga pakai ketumbar. Ya, pamona maupun mori pakai ketumbar, pakai juga. Chinese food juga mungkin pakai ketumbar. Ya. Kira-kira ketumbar itu sebesar ini atau sebesar bola kaki, sepak bola. Ya. Sebesar apa, Saudara? Kecil. Nah, di sini, Saudara, pemeliharaan Tuhan juga demikian, Saudara. Dalam bahasa Perjanjian Lama diibaratkan seperti ketumbar. Dalam hal apa? Ukurannya kecil. Dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada yang disebutkan apa juga yang kecil, Saudara? Biji sesawi. Tapi kita lihat, Saudara, kalau itu dari Tuhan, maka walaupun itu kecil, punya kuasa yang besar. Amin. Gak perlu banyak, gak perlu besar. Kalau itu pemeliharaan dari Tuhan, kalau itu pemeliharaan dari Tuhan, dengan apa yang kecil Tuhan memelihara kita. Oh, tolong baca satu ayat Perjanjian Baru. Ya. Kitab Ibrani pasal 13. Kitab Ibrani pasal 13. Walaupun kecil, besar kuasanya. Oh, jangan entengkan, Saudara. Kalau harus besar, Saudara, sebagai hamba Tuhan, bersaksi saya dipelihara Tuhan. Kenapa? Jemaat saya 5.000. Apa yang aneh, Saudara? Apa yang heran? Ya. 0,00001% saja dari omset jemaat sudah sanggup memelihara dia dengan kelimpahan. Dan kasihan hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa jemaatnya sedikit, kami tidak dipelihara Tuhan. Alangkah tidak adilnya Tuhan. Tuhan hanya memelihara mereka yang jemaatnya besar, dan Tuhan tidak memelihara hamba-hamba Tuhan yang menggembala jemaatnya sedikit. Tapi saya mengatakan pemeliharaan Tuhan sama. Yang besar, yang kecil, yang penting kita merasakan aku dipelihara, aku sanggup dipelihara, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi aku cukup, bahkan berkelimpahan. Amin. Ya, tolong baca Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13. Walaupun sedikit, tapi punya kuasa besar, memelihara engkau dengan berkelimpahan. Engkau akan mengatakan, ya Tuhan, saya tidak kurang, tapi saya melimpah. Saya juga harus menyaksikan, bukan untuk memamerkan kesombongan. Jemaat yang saya layani juga bukan jemaat besar, tapi saya bersaksi, di mana-mana saya bersaksi, saya berkelimpahan, berkat jasmani, berkat rohani. Saya punya 4 anak. Saya bisa bayangkan menyekolahkan anak di kota, kan, membutuhkan biaya yang besar. Saya tidak bekerja secara jasmani, saya tidak punya bisnis, tapi saya dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Dengan apa yang Tuhan berikan, bisa cukup. Walaupun saya harus jujur, ada waktu-waktu tertentu saya juga ragu, saya juga cemas, bukan ragu, cemas. Aduh, saya bisa tidak bayar ini, bisa tidak bayar ini ya. Tapi tiap kali Tuhan selalu mengadakan saja. Dengan apa yang ada, Tuhan adakan, Tuhan mampukan saya. Saya datang ke tempat ini, saya tidak lebih, bahkan saya merasakan jemaat-jemaat di desa-desa, ya, di daerah-daerah jauh lebih makmur, kira-kira begitu ya. Jauh ya, mereka lebih secara jasmani. Tapi kita lihat apa perkataan Tuhan. Kitab Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15, ayat yang kelima, maafkan, ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang apa, sah? Ada padamu.
Kalau Tuhan katakan 100.000 ada padamu, cukup enggak 1 bulan? Ya Tuhan, aku butuh 1 juta. Sebentar ya. Saya sampaikan kepada jemaat yang saya layani, manusia itu tidak pernah cukup. Waktu dia gajinya 1 juta, dia bayangkan kalau saya punya gaji 10 juta, pasti cukup 10 juta. 10 juta juga tidak cukup. Oh, kalau saya 20 juta baru cukup. Seandainya Tuhan izinkan dia dapat 20 juta, tetap tidak cukup. 100 juta juga tidak cukup. Kenapa? Ya, income-nya 100 juta, kebutuhannya berkembang jadi 200 juta. Ya tetap tekor 100 juta. Oh, 1 miliar sama saja. 1 miliar pun kebutuhannya akan menjadi berapa? 2 miliar bahkan lebih. Tetap tidak cukup. Kalau dia mengandalkan apa? Tuhan tidak meneruskan berapapun jumlahnya. Tapi ayat mengatakan, apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita? Tuhan katakan cukup. Sekali lagi, ayat yang ke-15, ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, karena Allah telah berfirman, perhatikan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Teruskan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, ya, Tuhan adalah Tuhan pemeliharaku, Tuhan penolongku. Aku tidak takut. Ya, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin, kasih. Ya, Tuhan sanggup memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Apa yang ada pada kita? Seorang hamba Tuhan namanya Elia, di saat paceklik, ya, tidak turun hujan 3,5 tahun. Buat hamba-hamba Tuhan, saya mau tanya, jemaatnya Elia berapa orang? Berapa orang? Cuma 2, janda di Sarfat dan anaknya. Hitung-hitungan tidak akan cukup. Dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi Allah menyertai dia, Allah memelihara dia. Banyak orang kaya bangkrut pada saat itu. Banyak orang kaya bahkan mati karena kelaparan. Tapi dengan apa yang ada padanya? Hanya janda miskin dengan segala keterbatasannya. Tapi dia yakin Tuhan adalah pemelihara aku. Tuhan tidak meninggalkan aku. Melewati 3 tahun dan 6 bulan, Elia dipelihara tanpa ada kekurangan. Dia tidak dipelihara dengan segudang gandum, tidak. Tapi dengan apa yang sedikit itu, apa ada? Setiap hari tepungnya tidak jadi satu sak terigu, tidak. Minyaknya tidak jadi satu jerikan, tidak. Tetap sedikit. Tapi dengan yang sedikit itu, tiap kali dibikin ada saja. Tiap kali dibikin ada saja. Itulah pemeliharaan yang ajaib. Misalnya Tuhan bikin dapat 1 gudang, nggak ajaib, biasa. Ya, 1 gudang memelihara dia untuk berapa hari, untuk berapa waktu. Tapi hanya dengan segenggam tepung, sedikit minyak, dia dipelihara sampai turun hujan. Dan apa yang tumbuh itu bisa berhasil kembali. Oleh sebab itu biar hari-hari ini jangan rendahkan, jangan kecilkan pemeliharaan Tuhan. Apa yang ada padamu, kalau kita terima sebagai pemeliharaan Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan aku pendapatan 100.000. Dalam nama Tuhan, 100.000 ini sanggup memelihara aku. Amin. 1 juta, 2 juta, berapapun juga. Kalau itu yang Tuhan berkatkan, dengan apa yang ada, Tuhan akan memelihara kita. Haleluya. Dan yang ketiga disebutkan, ya, selain seperti ketumbar, juga disebutkan rasanya seperti kue. Seperti kue apa? Saya dulu tiap kali ketemu Pak Perto. Pak Perto mana Pak Perto? Di belakang. Saya selalu tagih, madunya mana? Ada di sini yang tidak tahu madu. Apa rasanya? Manis. Jadi kita lihat pemeliharaan Tuhan itu, yaitu manis rasanya. Ada damai sejahtera,
tidak membuat gelisah, tidak membuat hati tertuduh, tapi manis. Kita rasakan terima kasih Tuhan. Walaupun tidak banyak, tapi kita rasakan ini kasih sayang Tuhan. Kita merasakan manisnya kasih sayang Tuhan, seperti madu, manis rasanya. Oh, terima kasih Tuhan. Tidak banyak memang kita terima barang, tidak baru memang, tapi terima kasih Tuhan dengan linangan air mata. Engkau tahu kebutuhan hamba-Mu dan Engkau berikan tepat pada waktunya. Manis. Dan madu itu selain manis, apa saudara? Punya khasiat, punya kuasa, ada kekuatan. Kita dikuatkan lagi. Terima kasih Tuhan. Tidak kecewa. Ya, kalau bukan dari Tuhan, saudara, waktu kecil kita iri hati. Kenapa dia lebih baru mulai usaha? Saya sudah bertahun-tahun, kok cuma sedikit? Kenapa Tuhan cuma sedikit? Dia besar. Sakit hati, pahit hati. Bukan dari Tuhan. Ya, engkau membuat itu bukan dari Tuhan. Tapi syukuri. Yang sedikit ini kita syukuri. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau masih mempercayakan aku dengan sesuatu. Kalau hamba-hamba Tuhan mempercayakan dengan jiwa-jiwa, ya Tuhan memang tidak terlalu banyak, tapi ini berkat. Engkau kirim jiwa-jiwa tidak terlalu banyak, tapi saya merasakan ini mereka jadi berkat. Kita dikuatkan lagi, tidak patah semangat. Tapi seperti kita makan madu, ya kita minum madu. Yonatan dia hanya ngincip saja sedikit, dia bilang matanya terang, kembali kekuatannya, ada kekuatan baru. Kita dikuatkan kembali untuk terus sampai Tuhan datang. Kita tidak mundur, kita tidak lelah, tapi makin hari makin kuat. Amin. Ini orang yang siap menanti kedatangan Tuhan. Bukan makin lemah, bukan makin biasa. Oh iya dulu, oh kalau bilang haleluya kuat sekali. Sekarang bagaimana Om? Bukan karena makin tua, tapi memang makin terasa hambar, tidak manis lagi, tidak merasakan panganan yang rasanya seperti kue madu. Tapi orang yang mengakui pemeliharaan Tuhan, semakin hari semakin manis, semakin hari semakin kuat, semakin hari dia semakin membesarkan nama Tuhan. Amin kasih. Oleh sebab itu dari ini kita menyadari pemeliharaan yang dari Tuhan pasti menghasilkan damai sejahtera, ada kemanisan dan buah kemanisan ini apa saudara? Yang dapat dilihat dan dapat dirasakan, ada ucapan syukur. Ada ucapan syukur, ini manis. Ya, bukan sungut-sungut, bukan omelan, ya, bukan pertengkaran, tapi ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, dengan apa yang Kau berkatkan padaku, ini sudah menjadi berkat. Malam hari ini ada di antara kita mungkin merasakan mulai hambar. Kita berdoa malam hari ini, Tuhan, biarlah roti yang turun dari surga itu semakin hari semakin manis. Aku merasakan semakin hari semakin manis. Amin. Amin. Kok makin tambah 5 watt ini? Mumpung masih hujan ya. Apa di luar masih hujan? Toh saya berhentikan, sudah tidak bisa pulang. Lanjut aja sedikit ya. Haleluya. Ya, saya juga tidak terlalu lama kok. Saya juga tidak pernah khotbah lama-lama. Tapi mungkin saudara yang tidak terlalu terbiasa mungkin agak lama, sudah 1 jam. Sedikit saya mau sampaikan ya. Apa itu ya? Apa yang harus kita berjaga kalau kita sudah mengalami pemeliharaan Tuhan? Kita harus berjaga supaya apa? Jangan sampai apa yang sudah Tuhan berkatkan kepada kita dicabut kembali. Kita harus berjaga. Kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Kita harus saksi di mana-mana. Saya diberkati oleh Tuhan. Tapi ada satu hal yang harus kita jaga. Apa itu? Nomor 1, ada beberapa hal. Ya, maafkan saya katakan satu hal. Ada beberapa hal. Nomor 1, kalau kita sudah dipelihara oleh Tuhan, nomor 1, jangan sampai kita tidak taat. Jangan sampai kita tidak taat. Kita pikir kita dipelihara Tuhan, ya. Kita tidak taat, toh masih ada bekal pemeliharaan Tuhan, masih cukup lah.
Saya mengatakan itu pikiran yang salah. Ya, justru semakin kita dipelihara Tuhan, seharusnya kita semakin tergantung kepada Dia. Tanpa Engkau saya tidak dapat berbuat apa-apa. Injil Yohanes pasal 15 mengatakan, di luar Engkau, tanpa Engkau, kalau bukan Engkau yang memelihara aku keleleran, aku tidak terpelihara, aku mati, aku miskin, aku binasa. Tapi hanya karena Engkau saya mau taat. Sebab esensi dari turunnya mana adalah Tuhan katakan ketaatan. Aku akan lihat apakah engkau taat berpegang pada perkataanku atau tidak. Amin, kasih. Ya. Nah, bangsa Israel waktu mereka menerima mana, ada dua kesalahan yang mereka lakukan. Semuanya tidak taat. Hari pertama sampai hari kelima, Tuhan katakan setiap orang harus memungut berapa? 1 gomer 1 hari. Ini luar biasa, saudara. Dari secara jasmani saja saya melihat ini luar biasa. Kenapa? Tuhan pukul rata. 1 hari 1 gomer. Orang besar, laki-laki, anak bayi, orang sudah tua, anak ABG yang makannya mungkin sak bakul. Tuhan katakan 1 hari 1 gomer. Cukup tidak, saudara? Cukup. Tuhan katakan hari pertama sampai hari kelima 1 gomer 1 hari. Tapi apa yang terjadi, saudara? Orang Israel enggak taat. Mereka mengambil lebih dari 1 gomer, mungkin 2 gomer, mungkin 3 gomer. Yang pasti mereka ambil lebih dari 1 gomer. Akibatnya apa, saudara? Enggak termakan. Dan akibatnya apa? Saudara bisa baca Keluaran pasal 16. Berulat dan berbau busuk. Saya mengatakan setiap ketidaktaatan pasti nanti akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak baik. Walaupun tidak langsung, walaupun membutuhkan waktu, tapi pasti setiap ketidaktaatan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Ada bau busuk pasti akan terjadi. Oleh sebab itu jangan tidak taat. Kalau Tuhan katakan 1 gomer cukup, Tuhan, perkataanmu lebih dari perhitunganku, perkataanku lebih dari ilmu yang aku miliki, perkataanmu lebih dari logika yang aku pahami sekarang ini. Amin. Ya. Sebaliknya Tuhan katakan hari yang ke-6, sebab hari ke-7 tidak akan turun mana, Tuhan katakan ambil 2 gomer. Ambil 2 gomer. Nah, ini orang Israel, dan ini rata-rata manusia begitu, saudara. Apa yang disuruh tidak dilakukan. Apa yang dilarang justru itu yang dilakukan. Hari ke-6 Tuhan katakan ambil 2 gomer. Mereka tidak ambil 2 gomer, 1 gomer. Sebab apa? Pengalaman. Hari pertama, besoknya ada juga, ya ambil. Hari kedua begitu, sampai hari kelima, ya besok hari ke-6 masih ada. Berarti besok hari ke-7 juga ada. Saya mengatakan pengalaman itu baik, tapi kalau itu sudah bertentangan dengan firman Allah, pengalamanmu jangan dibuang. Ya. Tapi kalau pengalaman itu bertentangan dengan firman Allah, abaikan pengalaman, taati firman Allah. Abaikan pengalaman, taati firman Allah. Sebab Tuhan yang tahu masa hidup kita sekarang sampai sebelum. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi besok. Tuhan tahu apa yang terjadi dua hari ke depan. Tuhan tahu apa yang terjadi 10 tahun ke depan. Oleh sebab itu lebih dengarkan firman Allah daripada pengalaman. Walaupun pengalaman itu juga jangan dibuang. Pengalaman itu sesuatu yang sangat berharga. Tapi kalau itu sudah berlawanan dengan firman Allah, hargai firman Allah, taati firman Allah. Kita sudah mengalami pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan membawa kita dalam satu suasana yang lain, suasana yang baru, walaupun baru, oh Tuhan enggak gitu, saya selama ini begini. Tuhan katakan sekarang engkau harus mulai melangkah. Dengarkan firman Allah, taati firman Allah. Firman Allah itu kebenaran yang sebenarnya. Amin. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita berjaga? Nah, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11, ya, kitab Bilangan pasal 11, waktu orang Israel sudah menerima mana itu dengan setiap hari kecuali hari ke-7.
Maka bangsa Israel timbul kemanusiaan mereka, yaitu apa? Mereka bosan dengan mana. Mereka hinakan mana itu. Mereka lebih menghargai apa-apa yang diberikan oleh dunia. Mesir dalam hal ini, ya. Tolong baca ya. Kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Bilangan 11 ayat yang ke-5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Nah, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, ya, bawang merah dan bawang putih. Ya. Tetapi sekarang kita kurus kering. Ya. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini Kecuali saja. mana yang Tuhan katakan mana itu bukan roti sembarang, itu turun dari surga, itu makanan malaikat. Ya, Mazmur 78 sudah baca. Ini makanan para malaikat. Ini bukan hanya makanan raja-raja, ini malaikat. Ya. Tapi orang Israel mengatakan apa? Makanan apa? Hambar. Tidak ada makanan lain, ya, yang kami lihat kecuali mana ini. Ya, kami kurus kering. Bilangan 21, kita Bilangan pasal 21. Bilangan pasal 21. Kita Bilangan pasal 21. Ayat yang ke Bilangan 21 ayat yang ke-5. Perhatikan. Atau ayat yang ke-6, ayat yang 4, ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebereu untuk mengelilingi tanah Edom, Ya, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. perhatikan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Ya, Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, ya, supaya kami mati di padang gurun ini? ya. Sebab di sini tidak ada roti Tidak ada roti dan tidak ada air, tidak ada air, dan akan makanan hambar adapun makanan hambar ini kami telah muak. kami sudah memuntah rasanya. Kami muak. Terima kasih. Perhatikan saudara, tidak sedikit anak-anak Tuhan setelah sekian lama mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib, satu saat dia melihat kenapa orang lain mengalami kesenangan-kesenangan, diberkati seolah-olah secara jasmani. Kenapa saya hanya ini? Dengan kami sudah muak. Meringankan, mengecilkan pemeliharaan Tuhan. Saya mengatakan bukan hanya bau busuk yang akan keluar, tapi setiap kali seseorang menghina pemeliharaan Tuhan, setiap penghinaan terhadap pemeliharaan Tuhan, nanti akan ada penghukuman. Saya tidak menakut-nakuti, saya juga tidak mengancam, tapi saya hanya dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan. Kalau kita sudah mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib, agungkan pemeliharaan, besarkan kemurahan Tuhan, maka niscaya kita akan mengalami seperti kita tenggelam dalam samudra kemurahan Tuhan yang begitu dalam, tidak terduga, begitu luas, ya, tidak terbatas, begitu tinggi. Kemurahan Tuhan tidak terukur, apalagi hanya dibandingkan dengan bawang prei, dengan bawang bombay, mungkin dengan apapun, ya, dengan mentimun yang dari mana sah? Dari Mesir. Pemeliharaan Tuhan tidak dapat dibandingkan. Jangan membanding-bandingkan kemurahan Tuhan dengan apapun juga. Kemurahan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat. Itulah kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan. Kita dipelihara oleh kemurahan Tuhan. Roti yang turun dari langit itu hanya kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkemurahan buat kita, dia stop, habis kita, mati kita. Tapi dia tetap sampai hari ini dia mengurungkan roti yang turun dari langit. Malam hari ini ada tubuh dan darah Tuhan, bentuk fisik yang dapat kita pegang, dapat kita rasakan. Agungkan perjamuan kudus ini sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan, akan memampukan kita. Alkitab mengatakan seperti burung nasar yang makan bangkai. Apa itu bangkai?
daging yang dipecah-pecahkan. Tuhan katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Siapa yang makan dagingku, dia akan hidup. Seandainya dia mati, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Semua mengalami demikian, amin? Tidak akan mati, tapi hidup kekal selama-lamanya. Semoga firman ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Agungkan kemurahan Tuhan lebih dari segala-galanya, supaya jangan ada ular tedung dalam nikah kita, ular tedung dalam pribadi kita, ular tedung dalam anak-anak kita, keturunan kita. Tapi kita mengatakan, Tuhan, seperti pengakuan Daud, dari dulu sampai sekarang tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya harus minta-minta roti. Tapi Tuhan memelihara. Berulang-ulang kali, dimanapun saya berada, saya ada kesempatan, saya menyaksikan, bukan untuk menyombongkan diri. Saya katakan kepada orang-orang, kepada jemaat, saya dipelihara oleh Tuhan dengan ajaib. Saya diberkati oleh Tuhan dengan limpah, secara jasmani dan secara rohani. Dan saya katakan, saya tahu kenapa saya dipelihara oleh Tuhan. Salah satu sebabnya, karena orang tua saya sudah menjadi orang benar. Dia melayani dengan benar. Maka saya sebagai anak tidak harus meminta roti. Tuhan berikan apapun yang saya butuhkan. Roti jasmani, roti rohani. Tidak pernah habis roti itu. Tidak harus saya meminta-minta, mengemis-ngemis, minta roti. Tapi Tuhan berikan. Kenapa? Orang tua saya sudah melayani dengan benar. Saya tinggal menerima berkatnya. Anak-anak saya adalah cucu orang tua saya, juga menikmati berkat yang Tuhan berkatkan buat dia. Saya menerima, anak saya menerima sebagai cucu. Nanti kalau saya juga melayani dengan benar, anak saya dipelihara, cucu saya, kalau Tuhan belum datang dan saya masih bisa melihat cucu saya, Tuhan juga memelihara mereka. Tuhan tidak meninggalkan. Ada di antara kita yang meragukan bagaimana keturunan kedua, keturunan ketiga saya. Malam hari ini, agungkan pemeliharaan Tuhan. Jangan rendahkan, jangan dibandingkan dengan yang lain. Tidak terbandingkan pemeliharaan Tuhan. Ajaib tubuh dan darah yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Haleluya.